Ya, saya kira begini Mas Sir, kalau politik itu jalannya udah tidak benar, maka outputnya tidak benar. Kualifikasinya begitu. Jadi Hmm. kalau udah tahapan-tahapan yang dilakukan mulai dengan pragmatisme, gagasan-gagasan pendek, target-target yang sangat interest kelompok kepentingan atau pribadi, maka dia akan kecenderungan destruktif ke depan. Saya ingin menyampaikan satu pesan Gus Muhaimin, kebetulan beliau mentor saya, guru saya. Eh, beliau menyampaikan begini, bahwa kalau kita sudah tahu cara mencapai tujuan, maka kita tidak akan pernah menggunakan pragmatisme itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sirtu Pilaili, jurnalis tribunlombok.com dalam acara Mata Lokal Memilih. Dan hari ini saya sudah bersama Abang Yongki atau Ahdiansah Ahdiansah. SHI ya. Ya, Salah satu anggota DPRD Provinsi NTB, seorang aktivis yang sekarang menjadi singanya di di Parlemen Udayana katanya. kucing. Kucing. Singa kita. Kucing yang terekamnya kayak singa, Bang. Ya, ada Ya. kukunya lah. Selamat datang Ya. di Tribun Lombok, Bang Ya, Yongki. makasih. Oke. Makasih Mas Sir sudah diundang di Oke, sini ya. mantap. Ya, Makin siap. segar, Bang. Ini Ya. belum puasa, Bang. Puasa. Ini Bang Yongki. Wajib ini. Ini nama Ahdiansah tapi saya biasa akrab memanggilnya Bang Yongki. Boleh. Meskipun beliau menggelar dirinya Guru Toib, tapi kita bisa lepas tuh Bang Yongki. Dari dulu, Bang. Ya mana aja, yang penting nyaman kita. Ya, Santai. karena sama Bang Yongki ini saya sudah Iya. hampir dibilang bisa jadi seperjuangan meskipun di akhir-akhir sebelum jadi anggota dewan ya. Iya. Sempat merasakan sedikit perjuangan Bang Yongki dulu waktu jadi aktivis Iya, kemanusiaan ya. Iya, betul. Oke, Tribuners, edisi kali ini saya ingin membedah atau mengajak kita semacam ngobrol soal gimana sih. Ini kan musim pencalekan. Ya. Musim tahun ini pemilihannya 14 Februari 2024. Tetapi hiruk pikuknya sudah sejak kemarin ini. Ya. 2022, 2003 orang yang pengen mencalonkan diri banyak sekali ini, mungkin ribuan ingin jadi caleg gitu. Dan kita tepat sekali Bang Yongki akan membedah sedikit ini, mau belak-belakan katanya bagaimana sih pencalekan, kenapa harus jadi caleg di dan bagaimana strategi menjadi bisa duduk nyaman di kursi DPR. Bang Yongki, Ya. Bang, enak sekarang jadi anggota DPR, Bang. Sudah duduk manis di kursi parlemen. Gimana rasanya, Bang? Jadi kalau pertanyaannya enak nggak enak ini kan soal apa? Soal sense. Sense itu Masir itu ada berpikir, ada segenap panca indera ikut melibatkan diri dalam kata enak tadi. Ya kalau saya sih itu relatif. Bisa enak, bisa tidak, bisa baik, bisa buruk. Karena jadi anggota DPR sejatinya menurut saya adalah alat berjuang untuk kebaikan masyarakat banyak. Ini alat dakwah. Wah, luar biasa. Jadi bisa enak, bisa enggak. Ceritain dong, Bang. Ini kan banyak yang mau maju menjadi calon anggota legislatif yang Ya. baru coba-coba maupun sudah berkali-kali coba tapi gagal. Coba ceritain enaknya dulu, Bang. Di mana jadi anggota DPR? Siapa tahu teman-teman di sini mau jadi caleg masa semua ini. Ya kalau saya nganjurkan, ayo ini ruang politik harus Anda isi, harus Anda ambil sebagai alat perjuangan Anda yang untuk masyarakat banyak. Ya contoh kasus lah, tidak jadi anggota DPR itu kan banyak kewenangan, banyak ruang yang bisa kita intervensi untuk perbaikan. Kalau saya jadi anggota dulu aktivis LSM itu hanya meneriakan sebuah kebaikan, kebenaran, advokasi itu kan di luar parlemen. Artinya tidak ada decision, tidak ada intervensi, tidak ada kolaborasi dengan Tidak ada pengambil tekanan kebijakan. politik ya. Kalau di dalam itu kan direct menyampaikan itu, kemudian bisa memformulasi kebijakan-kebijakan itu untuk kepentingan secara langsung. Artinya enaknya di situ Mas Sir. Artinya langsung bisa ikut intervensi kebijakan-kebijakan ini
dan langsung membuatnya gitu. Punya power. Jadi kalau dulu jadi zaman aktivis benar-benar tipis hidupnya atau Tipis, panas, nggak kena AC gitu. Perjuangannya lah. sangat luar biasa butuh. Dan belum tentu bisa jadi kebijakan apa yang Belum tentu. diaspirasikan. Anda buat Sekarang 30.000 orang pun, Anda demo ke DPR, Anda kan bukan pengambil kebijakan. Oke. Kalau Anda di dalam hanya satu orang, Anda langsung memasak kebijakan itu. Itu kan satu poin. Itu ada poin kekuasaan itu salah satu nikmat kekuasaan kayaknya. Nikmat kekuasaan. Nikmat kekuasaan. Jadi ini saya kutip pernyataan seorang kiai di Jawa Timur. Saya lebih mendorong dan menghormati seorang para pemimpin negara, baik bupati, DPR segala macam, daripada saya yang menceramah hampir tiap hari dengan ribuan orang. Tapi itu akan lebih dahsyat bagi seorang wali kota, bupati, anggota DPR dengan satu kali penanya mengambil kebijakan. Artinya dengan satu kali tanda tangan seorang pengambil kebijakan tadi itu bisa memenuhi makan 1.000 orang anak yatim. Itu bisa menutup prostitusi dengan kebijakan. Tapi kalau saya dengan ceramah itu kan menganjurkan kebaikan tapi tidak ada kebijakan. Artinya satu orang wali kota perjuangannya lebih bobot. Wali kota, bupati dan DPR itu mulia sekali tuh. Sangat mulia sebenarnya. Posisi atau bukan profesi atau apa ya? Politik sekali lagi ya. Jabatan, ini adalah mulia sekali jabatan ya, politik sebagai anggota dewan Pak. Iya, sangat mulia, sangat bagus, sangat baik untuk investasi Anda secara dunia maupun akhirat. Kalau saya di PKB, maaf saya sebut partai saya, ya itu adalah satu platform perjuangan. Anda tidak rugi dalam politik itu. Anda justru beruntung investasi dunia dan akhirat. Sangat baik sebenarnya. Lalu kenapa banyak orang menganggap caleg itu negatif ya? Caleg, misal orang sasak bang, ras caleg ya. Jadi apa semacam masih opini ya, opini yang di tengah masyarakat suka nggak suka bang. Jadi dengan ada debat komisi kemarin Mahfud dengan anggota DPR, kemudian yang selama ini juga berkembang, ras caleg. Nah itu di Lombok gitu ya. Jadi semacam masyarakat semua butuh, tetapi kan di satu sisi bersayap juga itu, memberikan opini negatif terhadap caleg. Kenapa itu bang? Ya begini sebenarnya, ini fakta bahwa menuju kedewasaan demokrasi itu fakta-fakta begitu ada. Artinya item-item kecil untuk konstruksi demokrasi yang lebih baik itu bagus. Soal cara pandang masyarakat tentang politik itu kan sangat menuju kedewasaan. Dulu sangat jelek sekali misalnya, kalau masih ada asumsi di bawah, politik itu buruk, politik itu jahat, politik itu tidak baik, politik itu intrik, politik itu nipu. Ini bukan soal politiknya, tapi soal oknum sebenarnya. Kalau politik sendiri itu adalah mulia sebenarnya. Dan tadi saya ceritakan, ini ruang perbaikan yang Anda harus rebut untuk kebaikan orang banyak. Nah soal tadi orang berasumsi, caleg, ini kan soal konstruksi di bawah yang memang hari ini terjadi oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan politik, gitu kan? Intrik-intrik yang memang tidak mencerminkan output politik. Misalkan saya caleg, kemudian selalu menjanjikan masyarakat atau selalu ngomong kepada masyarakat bahwa saya ini A, B, sesuatu yang tidak mungkin Anda lakukan. Sampai ada opini kan, sampai ada tulisan menyatakan bahkan seorang politisi pun akan menjanjikan membangun jembatan di atas jalan yang tidak ada sungainya. Itu seorang politisi yang menurut saya politisi yang karakter fondasinya memang secara ideologis tidak matang, butuh kematangan sendiri. Nah, satu kata kuncinya sebenarnya kematangan politik bagi seseorang itu penting ketika harus masuk ke ruang politik. Jadi nanti ada orang-orang yang tidak matang ya tadi itu merusak politik sendiri sehingga pragmatis, pragmatis. Udah kamu nanti nggak usah banyak ngomong, nggak usah visi, saya bayar aja pada hari ya. Selesai. Nah, itu yang merusak sebenarnya situasi politik di DPR Udayana. Saya tidak mau bicara. Silakan Anda cek. Tapi pada umumnya ini fakta dan situasi di lapangan. Saya sampaikan soal ke depan kita mengeliminir hal itu harus kita. Tapi itu kan menjadi evaluasi bagi setiap anggota orang-orang yang mencalonkan diri, termasuk yang sudah jadi incumbent bang ya. Ya, saya kira begini Mas Sir, kalau politik itu jalannya udah tidak benar, maka outputnya tidak benar. Kualifikasinya begitu. Jadi kalau udah tahapan-tahapan yang dilakukan mulai dengan pragmatisme, gagasan-gagasan pendek, target-target yang sangat interest kelompok kepentingan atau pribadi,
maka dia akan kecenderungan destruktif ke depan. Maka dia akan berpikir, saya harus jadi DPR, dah bayar. Saya harus jadi DPR dengan dengan Uang. banyak hal-hal yang pragmatis. Politik uang lah gitu, Bang. Iya, saya ingat nih, saya ingin menyampaikan satu pesan Gus Muhaimin, kebetulan beliau mentor saya, guru saya. Beliau menyampaikan begini, bahwa kalau kita sudah tahu cara mencapai tujuan, maka kita tidak akan pernah menggunakan pragmatisme itu. Jadi misalnya ente nih mau nyebrang jembatan, sudah tahu caranya menyeberang jembatan itu dengan baik, maka tidak akan membeli jembatan lain untuk melalui jembatan itu. Tidak harus membeli. Artinya begitu juga tidak harus membayar pragmatis, tidak harus membayar secara politik kalau udah tahu cara dan strategi taktik. Seperti saya lah. Iya. Ya, pragmatisme itu kita akan lawan kalau kita tahu caranya. Kalau Bang Yongki jadi anggota DPR bagaimana? Sorry, sebelum itu ini sebelum masuk ke situ. Tadi kan baik-baiknya itu. Apa itu? Yang nggak baiknya jadi anggota DPR apa, Bang? Iya banyak lah sih, banyak sekali. Banyak. Yang nggak baik menurut saya sekali, kayaknya. enak ya. Jangan. Nanti saya dianggap curhat, baper silang. Nggak apa-apa. Jadi selama ini kan kita tahu jadi anggota DPR ya enak, di kursi menyenangkan, ber-AC. Jadi semua harapan rakyat tertumpah kepada anggota DPR itu. Dan ketika terpenuhi orang akan kecewa. Oh iya. Gimana betul. Bang? Enggak enaknya apa jadi anggota dewan? Ekspektasi orang besar. Ekspektasi orang besar. Misalnya pemilih saya ada 10.600 pemilih saya di Dapil Bima Dompu itu. Tentu dalam 4 tahun saya jadi DPR tidak mungkin saya jangkau bertemu tatap muka semua. Ya kan? Tiba-tiba di Facebook muncul, ini orang udah hilang aja. Padahal dia nggak tahu, saya hampir 4 tahun terakhir ini sudah mengunjungi hampir 210 desa dari 269 desa yang saya kunjungi sebelumnya. Artinya baru 80% 4 tahun ini saya bisa kunjungi. Itu kita sudah effortnya begitu kuat, tapi masih direspon dengan hal-hal begitu. Itu makanya kalau ente jadi politisi baper ya sudah, ente pasti akan marah. Iya. Oh ini orang. Padahal sudah tiap bola balik belusukan misal bola balik belusukan aktivitas yang begitu padat sehingga ya tadi asumsi orang macam-macam, ekspektasi yang tinggi maka tidak sampai ini. Dia nggak tahu kalau aktivitas kita banyak. Nah, saya menggunakan medsos sebagai media report saya kepada konstituen. Ini loh, saya nggak diam, saya aktivitas. Hampir semua day to day saya akan menginformasi ke medsos. Jadi supaya akuntabilitas saya jelas kerja. Jadi nggak cukup medsos kayak Bang, nanti di Tribun Lombok bisa Mbak Ade. Segera. Tribun Lombok bisa Bang. Kayak strategis ini ya, di Tribun ini. jadi Bang, ekspektasi orang yang terhadap setelah jadi ini kan, ini setelah jadi, ini udah pandangan orang kan sudah berbeda. Berarti di situ beratnya bagaimana menjawab ekspektasi itu. Satu. Bang di Dapil Bima Dompu ya? Bima Dompu. Nah, itu luas wilayahnya berapa itu Bang dan jumlah penduduknya? Itu jumlah pemilih di situ hampir 700.000 jiwa. 700.000 jiwa. 700.000 jiwa pemilih. Artinya sekitar 1 juta lah. Yang Bima Dompu itu kan. Kurang lebih 800 lah sampai 1 juta ya. Nah, saya kira ya tadi tidak semua bisa tercover dengan jumlah kecamatan 32, jumlah desa 200 sekian. Yang kalau secara geografis, itu kalau ente main ke situ sih, misalnya sisi utara Tambora, kemudian timur Sape, segala macam, dan alhamdulillah semua sudah saya kunjungi. Nah, ya tadi tidak semua bisa kita ini, karena bolak-balik itu Bang. Sekarang berarti zaman ini berarti Abang bolak-balik ke situ juga? Ya bolak-balik. Dengan ekspektasi tadi itu mau bagaimana itu menjatuhkan diri itu? Ya tadi misalnya media saya sebagai anggota DPR banyak kan, artinya selain silaturahim saya tentu reses itu instrumen yang salah satu selain mendengarkan aspirasi itu adalah media silaturahim yang paling efektif. Jadi ada feedback, menggali informasi, menarik informasi lalu mengkonstruksi bersama jadi program. Itu media-media yang sangat efektif yang bisa saya gunakan untuk bertemu dan setidaknya ekspektasi bertemu itu kan tersampaikan. Banyak sih harapan masyarakat selain konstruksi yang sifatnya infrastruktur, bangunan sosial segala macam. Tapi mampu Bang, itu saya bayangkan turun Canga aja sudah jauh sekali. Ini kan sudah Lombok sama Bima Dompu kan jauh beda sama di sini. Iya, kalau Lombok. Dan infrastrukturnya mohon maaf kan masih
Masih harus butuh perjuangan itu. Betul. Ya secara bukan soal mampu dan mampu, saya sebenarnya orang yang sangat suka traveling, orang yang suka adventure. Saya sangat senang sebenarnya bisa berkunjung kemana-mana itu. Secara physically hari ini saya berharap tetap sehat aja. Oke. Semua tempat sudah saya kunjungi, saya kira semua desa, cuman belum semua dusunnya di Dapil di Madompu. Jadi kalau mau berkunjung sana sudah hubungi orang di sana tuh biar semua maksudnya biar tercover gitu. Pasti, karena kita kan sebagai seorang anggota DPR yang memang berbasis politiknya harus saintifik, terukur semuanya macam. Semua itu kan by data yang kita kerjakan. Artinya turunnya itu udah jelas petanya mau kemana, berdasar request, berdasar peta suara, berdasar semua kan terukur yang kita kerjakan di politik. Gitu. Kalau nggak turun kira-kira gimana? Kalau nggak turun ditanya kemana aja, nanyanya bisa di WA, bisa di Facebook. Rakyat bertanya. Ini hilang aja. Emang kalau setiap kunjungan bawa apa, Bang? Oh, banyak lah. Banyak ya. Yang jelas bawa informasi. Bawa informasi kah atau yang sekarang lagi rame-rame tuh yang Apa itu? yang bagi-bagi kupon lamar salah satu partai yang merah itu ke masjid itu gimana? Ya kita cukup, kalau itu sih enggak, kita tahu ya, maksud saya ruang-ruang publik, masjid, tempat sekolah, kita tidak ingin juga menjadi kesempatan untuk kampanye politik di ruang yang dilarang. Kita hindari lah kalau begitu. Kalau ini kan reses kan, masa reses gitu Bang ya, atau memang kunjungan biasa? Yang sekarang? Oke. Silaturahim aja kalau. Kan dengan momentum Ramadan nih, momentum Ramadan, saya kira semua masyarakat kan bertanya kemana nih anggota DPR. Setidaknya ada open house. Kalau ada open house ya kita turun ke lapangan, nyalamin, ya, kasih tahu ke masyarakat lain, yuk ya apa hikmah Ramadan untuk kebaikan, banyak lah. Menyampaikan informasi program banyak. Kemarin Abang ke Dompu, itu ke daerah mana terakhir? Nah, saya ke Dompu kemarin tuh pas di kampung saya. Saya kemarin mungkin sempat lihat, saya sempat naik gunung itu. Kondisi bulan Ramadan itu ketinggian 100 meter dari permukaan laut. Ternyata di sebuah gunung itu ada mata air di atas yang seyogyanya bisa digunakan oleh desa setempat sebagai sumber air bersih. Nah, saya berencana dari survei itu ingin mendorong dan membuat instalasi mata air bersihnya sehingga bisa betul-betul untuk masyarakat. Itu yang dibawa kemudian didorong ke DPR. Ya kan itu hebatnya anggota DPR. Iya. Anda punya porsi bahwa ketika Anda untuk kebutuhan konsisten Anda bisa dorong itu 90% it will running. Punya tekanannya. Punya porsi program. Yang disebut dengan pokir kan. Pokir ya. Pokok-pokok pikiran yang memang ini loh kebutuhan masyarakat tinggal kita alokasikan. Jadi akhir tahun insya Allah kalau nggak ada kendala saya akan menjalankan program itu. Pokir itu ruang DPR untuk aspirasi masyarakat. Iya, justru itu. Jadi apa yang menjadi fakta harapan masyarakat itu ditampung di pokir. Ada ruang di sini. Ya. Tapi bukan eksekutor kan? Bukan. Mendorong aja. Bukan, mendorong saja. Nah, cuman itu kan problem bahwa anggota DPR sekian pokirnya dengan asumsi yang menjadi ekspektasi di lapangan. Misalnya nih, pokir anggota DPR hanya 3, sekian miliar. Nah, tapi kemudian yang terjadi di lapangan harapan masyarakat itu sampai di angka 1 triliun, Pak. Iya. Permintaannya. Iya. Nah, di sinilah kemampuan kita sebagai anggota DPR memilah mana need, mana wish, mana kebutuhan dan mana keinginan. Nah, sehingga kayak tadi soal mata air itu saya kira kebutuhan dasar, bukan keinginan. Kalau keinginan itu kan masih banyak permintaan masyarakat, rehab masjid, padahal masjid masih bisa digunakan. Ya, tapi ini air kalau tidak kita segera kita formula maka akan ada korban, maka ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ini need dan wish. Tapi kadang-kadang itu kan tidak populis. Saya tahu lah Bang Yongki ini kan pernah di Dewan Anggaran NTB juga kan. Iya. Yang paham bagaimana mengkritik anggaran. Iya, Tapi kadang-kadang nggak populis nih. Ya, masyarakatnya maunya tembok masjid gitu. Gimana tuh? Ya itu dia. Saya kira di sini kemampuan kita karena menurut saya politik juga itu akan memberikan kesadaran kepada masyarakat. Jangan hanya kemudian memenuhi kebutuhan mereka, tapi sebenarnya itu bukan kebutuhan. Saya selalu menyampaikan pada kegiatan-kegiatan saya tuh soal tupoksi, eksistensi anggota DPR dan apa saja yang bisa dikerjakan. Jadi tidak tumpang tindih.
Kan kadang-kadang anggota DPR itu oleh masyarakat diasumsikan semua bisa. Iya. Superman. Oh, semua Pak. Nah, saya harus menjelaskan tugas anggota DPR secara konstitusi ini. Sehingga masyarakat betul-betul tersadarkan eksistensinya sebagai masyarakat saya dan anggota DPR. Itu saya tetap dalam pertemuan. Jadi kalau Bang Yongki turun itu bawa tim, kemudian bagaimana? Ini saya pengen tahu sih, kalau kita kunjungan, traveling kan tahu lah. Tapi ketika turun sebagai anggota DPR kan cara jalannya udah beda kan? Oh, enggak lah. Biasa aja. Biasa aja ya. Cara jalannya mungkin tenteng apanya udah beda Iya, kan. iya. Namanya juga punya nikmat kekuasaan tadi, Bang. Iya. Jadi gimana cara ya tadi itu udah sedikit tapi udah terencanakah atau acak saja gitu random kemudian bagaimana membuat aspirasi itu kita pengen tahu nih udah reses kemudian catet kadang-kadang masyarakat bilang nggak terrealisasi. Ini kira Bang Yongki strateginya supaya mendorong itu jadi kebijakan itu gimana? Ya, kalau saya setiap turun reses misalnya ada tim ya, ada tim saya, tim dokumentasi, tim rekod. Kan saya biasakan dalam setiap reses itu ada tim recording proses, ada yang proses recording item-item apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Saya contoh Masir, dalam reses itu kadang-kadang saya ada 14 titik dalam 14 lokasi yang harus saya kunjungi. Dan satu lokasi itu tidak bisa menjangkau satu aspirasi untuk kebutuhan satu desa misalnya. Kadang-kadang saya turun sampai dusun. Tapi yang banyak saya gunakan tidak berbasis kecamatan ya. Kalau saya kan kalau reses selama ini kalau anggota DPR itu kan berbasis kecamatan karena luasnya daerah jangkauan. Maka desa kecamatan itu saya akan undang semua desa. Tetapi sekarang supaya efektif dan langsung ke jantungnya saya menggunakan berbasis desa. Artinya satu desa saya bikin pertemuan mewakili semua dusun. Oke. Nah, dalam satu pertemuan, bayangkan nih Masir, dalam satu pertemuan dengan satu desa itu aspirasi yang masuk ya, permintaan secara fisik segala macam minimal 5 maksimal 10. Minimal 5 maksimal 10 kali 14 desa. kali 14 desa. Berarti jadi dalam sekali turun 140-an. 140 katakannya expert dan segala apa harapan. Oke. Kalikan reses anggota DPR dalam setahun itu 3 kali. Minimal rata-rata ada 140 permintaan kali 3 dalam setahun. Itu ada 360 permintaan yang harus saya penuhi. Artinya kalau diakumulasi secara angka itu bisa 1,7 2 triliun kebutuhan itu. Sementara kemampuan kita hanya sekian. Berapa dikasih? Ya itu tadi harus betul-betul mampu memilah satu indikator yang kita pakai. Kalau secara politik misalnya, di mana pemilih kita dulu. Petanya kan ada nih. Dari 700 pemilih di dapil saya itu hanya 10.000 yang memilih saya. Saya harus memprioritaskan orang-orang yang meminta saya jadi anggota DPR. Maka sebagai bagian dari terima kasih political will saya kepada para pemilih saya. Terus yang kedua, saya akan menentukan mana kebutuhan dan mana keinginan tadi. Betul-betul ini kalau saya tidak mengadakan program ini ada korban nggak, kira-kira begitu kan. Kalau saya akan mendahulukan itu dari 360 permintaan itu jangan sampai ada korban kalau tidak saya mengalokasikan. Nah baru yang ketiga ya tadi Korban maksudnya apa? ya, sama kayak tadi mata air secara politik itu. Iya. Tadi saya bilang saya kalau ada pilihan program permintaan kebutuhan mata air dengan membangun jembatan dengan bantuan keterampilan anak muda, saya akan mendahulukan soal kebutuhan dasar ini. Kebutuhan dasar ya? Kebutuhan dasar. Kenapa Bang? Ya itu kan prinsip politik saya, kita harus menyelamatkan tadi, jangan sampai ada nyawa yang hilang, jangan sampai ada korban, jangan sampai diperlakukan tidak adil. Kita mendahulukan itu. Contohnya misal kebutuhan dasar yang kebutuhan dasar ya, menurut saya tadi air, soal kesehatan, soal pendidikan, ini kan hal yang sangat tapi mendasar. kadang-kadang itu nggak berbentuk Bang. Orang kan maunya, kan sekarang nih tren ada tembok pemakaman, tembok masjid, ada namanya. aspirasi aspirasi Bapak Akdianza. Saya kira kan soal strategi aja itu. Kalau menurut saya apapun, kalau bagi seorang politisi itu kan bisa mengkonstruksi itu sebagai isu politik sebenarnya, tergantung kemampuan kita mengelolanya. Ya kalau tadi yang aspirasi yang secara physically kelihatan itu akan lebih oke. Tapi juga jangan sampai kebutuhan physically kepentingan politik melupakan satu perjuangan politik kebutuhan masyarakat. Kenapa enggak tadi saya bangun air ya bicarakan aja terus.
bikin neneknya, laporkan ke masyarakat, kenapa enggak? Itu bisa menjadi isu politik yang cukup populis menurut saya. Ya, masyarakat yang tadi ya bagi mereka mungkin Bang Yongki ini penting kebutuhan, tapi masyarakat kadang pengen ekspektasinya itu melebihi dari udah masuk ke tahap kebutuhan tersier lah. Bisa tadi kebutuhan dasar. Jadi mereka, saya maunya ini loh Pak. Bagaimana bisa menjelaskan itu masyarakat? Kadang-kadang kalau nggak dipenuhi ada konsekuensi. Betul. Suara hilang Pak. Saya gitu. tahu, saya ngerti itu. saya saya paham. Tidak semua yang kita pikirkan di masyarakat itu sama dengan pikiran mereka. Saya bilang, saya tahu dan saya sadar betul bahwa jangankan 100 orang, 2 orang yang kembar pun pasti ada cara berbeda berpikirnya. Nah kalau Anda terus mempending itu pada waktu yang tidak Anda ambil kesimpulan, Anda akan terombang-ambing pada ini. 1000 masukan tapi tidak mengeksekusinya. Artinya tertekan pada permintaan. Artinya kalau tadi ada permintaan A, kemudian B kebutuhannya, saya harus bersikap ini B kebutuhan. Soalnya tadi, nah ini kan harus berbasis informasi yang kuat, memahami kebutuhan masyarakat dan juga dinamika yang berkembang. Tergantung siapa yang bikin statement itulah Mas. Gimana mengkomunikasikan Bang? Kan masalah komunikasi berat, akhirnya. Berat soal itu. Saya contoh kasus lah. Saya permintaan masyarakat itu di sebuah tempat adalah kelompok sapi untuk 20 orang. Tapi pilihan saya itu lebih baik membangun saluran tersier untuk petani. Tentu 20 orang tadi akan marah ke saya. Dan akan membutuhkan petani yang menguntungkan petani yang menggunakan saluran tersier 200 meter, hampir 1 kilo tadi. Saya tahu impactnya pasti akan ada feedback ini segala macam. Iya, risiko politik. Tapi Bang Yongki berani ambil itu? Ya harus ambil. Karena menurut saya itu satu kebutuhan dan impact politiknya insya Allah sudah kita hitung. Ya udah 20 hilang yang datang kan 200. Kira-kira begitu kan? Ya, ini kebutuhan dasar. Iya, jadi itu ada fakta-fakta itu di lapangan. Harus mampu bersikap dan menentukan sikap secepatnya. Dan itu risiko politik. Iya itu ya. Jadi risiko politik. Harus ada seninya di situ Bang ya. Dan politik itu kan Anda bukan malaikat. Iya. Rasulullah SAW aja musuhnya tuh gitu. pamannya kok. Begitu juga Jokowi. Apalagi DPR. Ya pasti. Banyak musuhnya. Tergantung relatif. Karena memang banyak musuh itu karena maksud saya faktanya bahwa seorang Jules sebagai gubernur pun harus membagi posisi-posisi politik itu. Dia malaikat mungkin bagi pengikutnya, tapi juga dia mungkin bukan malaikat bagi pengikut lain, bukan pengikutnya. Itu resiko ketika semua harapan tertumpah pada satu orang, caleg maupun gubernur ya. Saya bilang itulah seninya, komunikasikan gagasan dan menjalankan ide-ide tadi saya kira. Berarti di sana teruji ya kualitas seorang anggota DPR yang sorry, diskip aja. Bukan karbit. Oke, maksudnya yang instan tadi ya, jangan karbitan Bang, instan lah, artinya yang tadinya tidak melalui proses pendidikan politik, tidak melalui proses kaderisasi. Kalau Abang kan, saya baca track recordnya dari mahasiswa sudah di NU, kemudian PMI, aktivis PMI, GP Ansor, dan aktif di berbagai, bahkan pernah jadi pimpinan redaksi sejumlah lembaga penerbitan ya? Buletin Jumat. Tulisan dan tercatat di Kompasiana masih baca tulisan. masih di kita. Jadi kayaknya jadi anggota DPR semua udah dilalui Bang ya? Alhamdulillah. Saya kira itu menjadi modal untuk menghadapi kompleksitas dalam menghadapi kerja-kerja politik sebagai anggota DPR. Jadi menjadi anggota DPR itu kan kompleksitasnya sangat banyak Mas Syir. Bayangkan saya seorang sarjana syariah pada suatu waktu harus bicara soal indikator ekonomi. Iya. Begitu juga kan ada orang ekonomi yang harus pidato di ruang khotib mihbah. Itu fakta politik sebagai seorang politisi. Jadi menurut saya politisi ini manusia yang harus komprehensif dia. Apa ya kalau bahasa kasarnya jadi bunglon bisa bisa menempatkan posisi diri dimanapun ya. Jadi, saya sudah menemui kadang-kadang bisa jadi kiai, kadang-kadang bisa jadi preman ya. Bukan kadang-kadang. Gitu. Bapak harus bisa. Bisa. Bapak harus bisa. Ya itu fakta. Soal ini bukan soal soal buruk dan baiknya. Iya. Tapi ini mengadaptasi fakta bahwa dia adalah leader. Leader itu harus mampu mengajak pada satu tujuan tertentu. Maka dia harus bisa mengadaptasi dirinya. Bukan bungelon kemudian untuk kepentingan praktis, enggak. Tapi
adaptasi tadi adalah bagian dari proses memimpin yang dilakukan oleh seorang politisi, saya kira. Bukan hal yang buruk menurut saya. Ya. Tapi abang tadi selain dah latar belakang, abang dari asli Dompu, kelahiran Dompu ya? Dompu dan banyak beraktivitas di Lombok lah setelah itu. Jadi sangat memahami wilayah kampung halamannya bang ya? Sangat. Saya kan besar dan lahir di situ masa kecil semuanya. Jadi di sana latar belakang keluarga? Bapak Petani? saya dulu Pengusaha atau kiai? beliau adalah seorang PNS lah. PNS. Pernah jadi kepala dinas di kantor agraria pertanahan di Kabupaten Dompu. Ibu saya ibu rumah tangga. Saya 10 bersaudara dan saya tinggal di base langsung di Kelurahan Potu yang ya secara historis itu adalah sentra Kabupaten Dompu. Lahir di situ. Masa kecil saya di situ terpanggil karena situasi daerah saya yang begitu. Saya harus menjadi anggota DPR, saya kira, mengambil kebijakan, mendorong kebijakan-kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Memang latar belakang daerah, kemudian sejak kecil mau jadi DPR? Oh enggak, saya tidak pernah membayangkan jadi anggota DPR sejak kecil. Tidak pernah terpikir, tidak pernah merencanakan ini. Ya, tapi sepertinya darah itu mengalir kan. Itu kampung abang itu di pelosok atau di daerah kota? Kota, saya Kota, di ya? kotanya. Ya, kalau mungkin tahu ya masuk kategori kota lah, walaupun Dompu itu masih begitu-begitu amat menurut saya. Karena dia langsung di masih Caminya. Saya hanya sekitar 20 meter dari situ di sentra kota Dompu itu. Dan saya lahir besar di situ lah. Kok bisa akhirnya bang dari daerah kemudian lahir besar di keluarga di daerah Dompu, kok bisa jadi anggota DPR? Nah, kebayang nggak? Ya, dulu saya ini kan anak yang bungsu ya, anak terakhir dari 10 bersaudara. Ya katakanlah bapak saya itu seorang PNS yang sukses ya. Tapi sebenarnya saya ini penikmat terakhir kesuksesan itu kan. Artinya 10 Terakhir jadi bersaudara. sekda. Bapak saya jadi kepala dinas dulu agraria pertanahan dulu ya, tapi di Kabupaten Dompu. Ya beliau pensiun itu saya udah masuk alia kelas 1 lah. Artinya saya menikmati masa kejayaan yang pasca. Maka di situ saya sebagai anak yang ke-10 saya dituntut harus kemampuan mandiri, punya keterampilan, punya segala macam. Makanya saya di Sejadi Pondok Pesantren Kediri bang ya? ya Oh, di barat. Al-Islahudini saya mengasah diri keterampilan apa yang bisa digunakan. Saya kira sejak masa itu saya sudah memulai diri saya harus survive, mampu berkompetisi di luar sana. Saya kira. Terbangunlah gagasan itu, pikiran. Dari pondok pesantren Ya. kemudian Tapi sekali lagi tidak pernah terpikir untuk menjadi politisi. politisi. Tidak pernah. Atau memang sudah jadi cita-cita jadi politisi? Dan kalau darah mungkin iya, saya kira itu adalah di keluarga. Cuman kalau sejak saya SMP, SMA itu nggak pernah terpikir. Ketika saya di kampus mungkin baru saya tergambar bahwa ruang Senat. politik. Ya, Sempat jadi ketua senat kan? kenapa? Ketua senat dulu. Ketua BEM. Ketua BEM, ya? BEM Syariah. BEM Syariah. Kemudian di aktivis di PMI, ketua cabang Mataram. Dan banyaklah organisasi Ansor, NU semua, KNBI. Saya ikut semua aktif di situ. Sebenarnya saya tidak pernah berorientasi apa, cari informasi, jejaring, mengkapasiti diri sebenarnya dengan itu. Jadi berjalan secara alamiah aja bang. Alamiah. Dunia aktivis, Ya. kemudian berorganisasi. Ya, Itu yang kemudian membentuk sekarang alhamdulillah. bisa menempati posisi. Menurut saya itu menjadi modal bisa berinteraksi secara politik di ruang politik hari ini, baik itu keterampilan, strategi taktik maupun juga konten perjuangannya itu. Saya kira itu. Jadi memang seorang anggota legislatif perlu nggak memang harus berorganisasi sejak mahasiswa kah? Atau harus jadi anggota senat minimal dia jadi aktivis gitu kan atau gimana? Tidak harus, tapi Sekarang kan menurut saya itu semua kalangan tiba-tiba jadi caleg gitu. Proses ideologisnya belum terbentuk misalkan. ya, Tapi kan karena dorong keinginan tren aja misal gitu. ya maksud saya alangkah baiknya kalau punya fondasi yang bagus. Soal tidak harus jadi aktivis ya maksudnya. Tapi kalau dia punya latar belakang, kemampuan, modal yang kuat, itu akan mengkonstruksi kerja-kerja ke depan. Terbantulah kerja-kerja itu setidaknya karena di aktivis organisasi kan kita diajarkan banyak keterampilan yang tidak ada di kampus.
soal metode komunikasi lah, misalnya, soal cara berteman lah, soal teknik strategi mencapai itu. Cara memenangkan suara kan jelas deh. Dapat juga di organisasi. Itu semua di organisasi kita dapat. Iya. Justru itu modal yang kuat. Prinsipnya tidak rugi lah masuk di organisasi itu. Tapi saya tidak ingin menyatakan juga yang tidak berorganisasi tidak baik. Iya. Baik juga mereka mungkin latar belakang. Semua baik saya kira. Jadi semua itu membentuk abang ya. Jadi apa namanya? Ya. Jadi apa? Aktif dari dunia aktivis latar belakang, kemudian kampung, kemudian membawa kepekaan terhadap daerah itu. Iya, semua itu membentuk saya sebagai seorang, saya kira aktor politik yang hari ini menurut saya menggunakan ruang politik sebagai alat perjuangan gagasan. Sekali lagi prinsipnya ruang politik itu ya tadi alat Anda untuk melanjutkan gagasan-gagasan baik Anda saya kira. Oke, jadi sekian pengawas, kapan abang terpikir jadi dulu maju jadi caleg dulu? Caleg. Jadi ceritanya begini, saya itu orang yang anti negara kan. Iya. Saya yang orang yang dulu sering aksi-aksi jalanan di kampus itu melawan kebijakan-kebijakan negara. Misalnya saya paling a priori terhadap pejabat ini pasti penjahat. Dalam tanda kutip saya. Pejabat ini selalu menggunakan kepentingan instrumen yang dikumpulkan di rakyat untuk kepentingan mereka sendiri. Padahal mereka dapat gaji dari pajak rakyat. Itu asumsi yang terbangun dalam pikiran saja zaman mahasiswa sampai aktivis. Saya ini sangat anti negara. Justru tidak akan masuk ke politik. Jadi, ya. Setelah hampir sekian lama saya beraktivitas 10-12 tahun, saya capek juga di luar ini. Di NGO ya Bang? Di NGO. Mendorong ya, terus ya? Mendorong terus, tapi tidak bisa melahirkan kebijakan. Nah, saya evaluasi, saya refleksi, saya belajar, saya seiring informasi yang dapat, ternyata bernegara itu penting diintervensi. Maka saya mengambil kesimpulan, saya harus berpolitik. Saya harus masuk ke ruang politik, sehingga ruang politik ini betul-betul efektif untuk memperjuangkan gagasan yang sangat di luar tadi. Setelah saya jadi anggota DPR sekarang, saya kira manfaatnya saya dapat rasakan untuk apa yang saya perjuangkan hampir 20 tahun di ekstra parlemen itu. Di DPR hanya 4 tahun sudah banyak gagasan, banyak program, banyak intervensi, bahkan banyak yang saya bisa lanjutkan ke masyarakat. Perubahannya lebih cepat. Luar biasa. Impact-nya saya dapatkan. Tahun berapa maju Bang? Pertama kali 2014 saya nyalon. Langsung jadi? Belum. 2014 itu saya gagal. Menyerah atau? Enggak, justru ya tadi seorang aktivis tuh nalurinya kan kalah sekali penasaran. Iya, kalah sekali penasaran. Saya evaluasi, saya refleksi, alhamdulillah ketemu jalannya 2019 saya terpilih jadi anggota DPR. Dan alhamdulillah periode 2024 ini sampai September 2024 nanti. Dan merasakan incumbent katanya lebih mudah Bang, privilege-nya lebih banyak. Itu kan asumsi. Tapi tidak apa-apa saya terima. Tapi sebenarnya ya tadi semua ini menurut saya kan anggaran pembinaan tadi kan ya orang melihat bahwa instrumennya banyak dan segala macam. Tapi justru tantangannya saya kira lebih terbuka dan lebih kompleks nanti karena selain tadi karena dia menempel satu harapan ekspektasi yang luar biasa, tapi banyak ekspektasi yang tidak kita bisa penuhi. Tadi saya bilang ada 360 harapan, tapi kemampuan kita mungkin memenuhi hanya 10 sampai 15 harapan. Tidak semuanya bisa dipuaskan Bang. Iya, karena kita bukan alat pemuas kan. Iya. Jadi bisa saya bilang Bang, kalau dari awal pertama sampai apa modal Abang untuk menjadi caleg, uang kah atau hanya modal dengkul Bang? Banyak yang nanya saya begitu. Modal Abang apa? Saya bilang uang itu selalu nomor 3. Uang. Saya selalu bilang di mana-mana modal kita itu satu, pengetahuan. Kita harus punya skill, kemampuan, pengetahuan yang prinsipnya itu ilmu pengetahuan lah. Anda harus punya kemampuan yang hebat, punya informasi yang tajam. Yang kedua, di politik itu Anda harus punya jejaring pertemanan. Kalau Anda punya informasi, kehebatan, kebaikan, maka Anda juga punya pertemanan, maka uang datang sendiri. Oh gitu. Iya, kalau Anda punya informasi, kemampuan, maka punya teman, punya jejaring yang kuat, uang itu datang sendiri. Jangan dibalik, Bos. Jangan uang duluan. Uang duluan ya. Jangan. Kalau Anda berasumsi uang dahuluan, maka saya yakin Anda akan mundur dari politik dan perjuangan apapun saya kira. Bisa dibilang Abang ini modal dengkul aja berarti maju.
Bisa gitu Bang? Bukan? Saya kira tidak dengkul. Tidak ada dengkul. Saya punya kesadaran. Kesadaran. Saya bilang tadi bahwa ruang politik itu harus dikejar untuk mencapai target. Nah, kalau seorang manusia itu sudah punya kesadaran, dia akan memformula cara untuk mencapai tujuan tadi. Nah, saya bilang kembali ke pernyataan Cak Imin tadi bahwa kalau Anda sudah tahu cara untuk mencapai tujuan, Anda akan menghindari hal-hal pragmatis tadi. Anda tidak akan menggunakan bayar, Anda tidak akan menggunakan jalan-jalan potong, tapi gunakanlah secara konsisten, disiplin, roadmap untuk mencapai tujuan tadi. Untuk jemput. Ya tadi saya bilang kalau udah punya tahu caranya menang, Anda lakukan itu secara konsisten. Oh, Anda bisa Bang, coba saja, Anda belum nyoba. Saya buktinya. Ya cuman tadi bagaimana mengadaptasi cara saya yang sebelumnya dengan cara yang ke depan, formulanya tentu beda. Kalau dulu pendekatan saya, ayo milihlah saya ini bisa membawa daerah saya ke depan. Mungkin sebagai incumbent strategi itu saya akan beda. Saya akan yakinkan ini loh perjuangan saya ke depan. Saya itu soal strategi taktik yang ke depan di lapangan ya harus diadaptasi sih. Begitu Mas Syir. Berarti modal jadi caleg itu besar nggak? Modal apa dulu? Modalnya. Modal kepeng lah Bang. Modal Bapak itu iman yang kuat lah. Iman yang kuat. Semangat yang baik lah. Oke. Konsistensi terhadap perjuangan. Ya saya bilang, uang datang sendiri. Kalau ada orang yang peduli dengan perjuangan Anda, banyak nyumbang Pak Syir. Tiba-tiba ada yang bawang 10 bungkus. Oh, ini untuk rokok-rokok ya kalau turun lapangan. Ya kayak gitu saya tuh. Jadi jangan sekali lagi berasumsi Anda harus punya uang. Satu, ketika Anda ingin menjadi anggota DPR, ikuti kontestasi, ya tadi Anda harus betul kuatkan diri Anda. Kuat diri dulu ya. Ya, Anda harus yakin Anda bisa menang. Ini kan orang yang maaf saya juga nggak tahu besok ya. Itu kan kadang-kadang orang tidak percaya diri dengan kemampuannya. Kalau orang sudah yakin dengan kemampuannya, tahu caranya menang, saya kira dia akan confident dengan itu. Makanya saya bilang, catat Anda harus yakin dan Anda harus tahu jalan mencapai tujuan tadi. Kalau nggak tahu, ya buat jalannya. Iya, oke. Tapi kan tetap butuh uang. Ya, saya kira itu politik itu, ini bukan soal money politiknya, cost politik ya. Ya, Kos politik ongkos ya. Iyalah, Anda ngumpul 10 orang kan butuh rokok. Maaf, Anda butuh transportasi, butuh minum, butuh Semua. apa? Semua. Ya pengalaman saya di pertemuan-pertemuan itu sebagai kalau seorang caleg kayak saya ya paling satu lingkaran itu kan pasti 100 sampai 300 ribu untuk rokok dan minum. Tapi bukan untuk bayar suara ya. Tapi Ongkos politik lah. ya kos politik. Budaya kita kan kalau ketemu kan malu tuh, kita bertamu masa nggak bawa rokok, nggak bawa apa jajanan-jajanan kan malu. Bisa aja sih. Cuman untuk mempengaruhi pemilih nanti kan dasar caleg miskin. Bawa aja silaturahminya kayak begitu kan. Artinya udah tidak mengkonsumsi hal-hal yang buruk. Oke. Tinggal Bapak akumulasi saja berapa kebutuhan uangnya, 300 ribu kali 1000 tempat udah angkanya. Perjuangan ini kan Masih panjang. masih sangat jauh. Banyak hal yang menurut saya masih planning kan yang harus di 5 tahun tidak cukup lah Bang ya untuk untuk semua ya. Biasanya pameo para penguasa 5 tahun tidak cukup. Tapi ini kan legislatif, belum eksekutif lah Bang. Jadi 5 tahun memang tidak cukup lah ya. Tidak cukup banyak hal. Maju lagi apa nih? Berapa besar tadi pertanyaan saya modal yang sudah disiapkan? Ya. Modal uang kah? Modal strategi dan sebagainya. Ya tadi yang ente bilang menurut saya modal kapasiti dan modal sekarang posisi saya sebagai anggota DPR beda dengan tidak anggota DPR sebelumnya. Kalau dulu sebelumnya kan cukup datang meyakinkan masyarakat bahwa jadi anggota DPR itu begini-begini. Tapi sekarang saya anggota DPR, saya harus menyampaikan kerja-kerja saya sebelumnya. Tentu plus dengan meminta maaf ke masyarakat hal-hal yang belum saya penuhi. Dan saya yakinkan ke depan bisa harus dipenuhi. Saya kira itu modal yang paling utama. Yang lainnya ya mental lah, mental ini saya kira dengan 4 tahun sekarang jadi anggota DPR, insya Allah mental itu terkonstruksi. Oh jadi anggota DPR itu betul-betul kemampuan yang luar biasa secara mental, secara psikologi, secara beda ketika jadi aktivis. Beda Mas, beda sekali. Harus menghadapi masalah secara langsung ya. Saya kira ada enak dan tidak enak, ada nyaman dan tidak nyaman. Semua itu manusiawi dan alamiah yang begitu. Tapi memang di ruang DPR ini konstruksinya memang sangat tertantang untuk menjadi orang yang, bayangkan menurut saya dari 5 juta penduduk NTB
saya salah satunya dari 65 orang yang terpilih untuk mewakili masyarakat NTB. Saya kira ini kan choice man yang mendapat kesempatan untuk berbuat baik pada ruang baik, saya kira. Maka butuh kemampuan yang lebih baik. Saya kira saya tetap mencari perbaikan-perbaikan sehingga lebih baik ke depan. Soal materi, Mas Syir, saya kira ya bisa dicek dari LHKPN saya, itu di publik. Saya nggak tahu bertambah berapa miliar uang saya, yang jelas nggak sampai 1 miliar lah. Itu LHKPN ya. Luar biasa, Bang Yongki ini salah satu anggota DPR yang cukup vokal dan kritis ya, tidak di pemerintahan kritis, di partai juga kritis juga di partai. Bahkan sempat dijuluki Caimin dari NTB nih. Coba ceritain Bang, itu gimana kok bisa jadi Caimin NTB? Ya, hubungan saya dengan beliau itu bukan hanya ini ya, bukan hanya sekarang struktur ya. Saya dengan beliau adalah senior dan junior di organisasi. Di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu beliau jadi ketua umum PB tahun 93 sampai 95. Saya 95 itu masuk kaderisasi, pasca itu beliau mengisi kaderisasi internal di PMI. Saya bertemu beberapa kali dengan beliau zaman-zaman mahasiswa itu, ya, dikenal lah. Secara ideologis, gagasan yang dibangun oleh Caimin dengan kami sebagai kader itu udah automatically, tidak dijelaskan lagi, enggak. Apa yang menjadi gagasan Caimin itu adalah gagasan perjuangan kami. Nah sekarang yang di partai, saya kira tidak perlu lagi beliau menjelaskan apa gagasan. Ketika gagasan Caimin itu banyaklah soal keberpihakan pada masyarakat, petani, nelayan, semua itu menjadi gagasan kami juga yang kami perjuangkan. Ini bukan soal taklid buta, bukan. Karena seorang Caimin itu adalah yang menurut saya beliau juga politisi yang cendekia, yang cerdas, negarawan yang memang harus di breakdown perjuangan-perjuangan. Lalu kenapa Bang Yongki dibilang sebagai Caimin? Saya nggak ngerti. Amang sebagai kan Caimin dulu lawan Gus Dur. Amang Yongki lawan siapa di sini? Justru saya justru sebelumnya kan saya di Gus Durnya. Karena mungkin gagasan-gagasan hampir di setiap tempat saya ini selalu menyampaikan gagasan-gagasan Caimin itu. Ini bukan sok-sok gaya-gaya, tapi memang gagasan itu betul-betul value yang truth, value yang memang kejujuran, nilai-nilai yang kita perjuangkan terus ya memang ya benar adanya gitu. Siapa yang juluki Caimin itu Bang? Walau alam siapa lah, hampir semua. Saya dengar hampir semua menyampaikan memang sih kalau di NTB ini kan ya Caimin itu kan ada itu Guru Toi Yongki kan. Ya karena kedekatan saya secara gagasan, secara ideologi, secara senior-junior, saya kira sampai sejauh ini kami masih sangat intens berkomunikasi baik sebagai senior dan junior. Secara struktural juga kebetulan di partai beliau ketua umum kami yang memang menjadi panutan, yang menjadi ujung dari perjuangan ini beliau adalah bemper terdepan. Sekarang jadi tokoh sentral lah di PKB ya. Tokoh sentral di PKB. Nah, karena di NU, di PMI itu kan sudah gagasan Caimin adalah gagasan yang menurut saya genuine sekali gagasan Nahdlatul Ulama PMI. Cukup bagus lah trennya. Sangat bagus. Survei membuktikan naik terus kan. Terakhir 4,8%. Selalu nyalon jadi presiden tuh. Ya kalau jadi presiden ya saya kira layak lah beliau. Bangsawan dan negarawan yang siap. Nah tapi kalau di DPR kan juga Bang Yongki sering mengkritik pemerintah. Terakhir yang statement saya baca itu ini mengkritik pemerintahan Zulrohmi soal tadi tuh kebutuhan dasar. Mungkin Bang Yongki sering turun. Pemenuhan kebutuhan dasar di daerah itu seperti apa maksudnya Bang? Kemiskinan makan 179.000, kemiskinan ekstrim, jiwa warga yang miskin. Itu gimana Bang? Saya kira apapun yang menjadi program perjuangan pemerintah hari ini, terutama Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, itu semua akan tidak ada artinya kalau tidak menyelesaikan hal-hal yang dasar. Ya, tadi soal kemiskinan, pendidikan, kesehatan. Kalau ini tidak ada pendekatan yang lebih konkret, saya kira percuma. Itu yang jadi kreativitas inovasi yang sedang dibangun, misalnya soal zero waste, 1000 cendekia, terus kemudian industri. Saya kira itu sekali lagi bullshit dalam tanda kutip kalau hal-hal dasar tidak terpenuhi. Saya bilang lompatannya tinggi tapi tidak menginjak bumi gitu. Maksud saya lompatannya ke langit tapi bumi dilupakan, bahwa dia hidup di bumi loh, bukan di langit. Tapi kan kalau
beasiswa. Ini impiannya besar loh, lompatannya industrialisasi. It's okay. Ingin mengajak masyarakat. Apa itu terlalu tinggi? Saya kira is okay. Semua orang bisa berkreasi, bermimpi, is okay. Tapi mbok iya juga hal-hal dasar di tangan. Emang Indikator dasar bernegara berbangsa ini ya dari ujung dunia PBB sampai ke bawah itu kan ada 3. Saya ada 3 hal dasar tadi, soal pendidikan, soal kesehatan, soal angka kemiskinan, indeks-indeks itu kan terukur semua. Kalau hal ini tidak mampu ditingkatkan dan diturunkan angka kemiskinan, saya kira bullshit sekali lagi. wow. Ini penuhi dulu dong. Emang nggak memenuhi program Kalau Jerome itu? faktanya angka kemiskinan naik, Oke. iya kan? Kebutuhan dasar misalkan infrastruktur pendidikan oke lah, katakanlah infrastruktur pendidikan tanggung jawab pemerintah provinsi itu SMA, SMK. Tapi faktanya masih banyak sekolah-sekolah yang sekolahnya di bangunannya ada yang bocor dan segala macam, ya kan? Terus begitu juga dengan kebutuhan dasar. Ngomong soal kesehatan, angka stunting yang menurun, tapi faktanya kok masih ada Kan ada revitalisasi posyandu. Iya, posyandu dimaksimalkan, kok masih banyak, masih aja ada angka stunting dan ibu hamil yang melahirkan tidak terselamatkan, anak bayi masih ada fakta. Kan bicara pendidikan, yang pemerintah sekarang Jerome orang beasiswa itu bukan juga kebutuhan dasar. Saya setuju. Buat Abang Yongki yang mana yang miss di program ini? Nggak, segmennya begini. Tadi Emang tidak prioritas anggaran, Abang Yongki melihatnya tidak ada anggarannya, minim atau bagaimana? ada komposisi anggarannya ada. Maksud saya oke lah, lompatan tinggi ini 1000 cendekia, artinya orang yang sudah memenuhi dikdasnya didorong untuk lebih tinggi lagi. Ini lebih kepada soal mutu, bukan menangani soal akses yang pertama tadi. Kalau bicara Anda beasiswa, Anda juga harus berbicara jangan sampai masih ada orang yang tidak bisa sekolah. Kalau mau bicara beasiswa, bicarakan dulu dong orang hak dasarnya, sekolahkan dulu orang. Kewajiban utama bernegara berbangsa ini kan menjamin bahwa setiap warga negara bisa mengakses pendidikan, bukan untuk dapat beasiswa, bos. Itu zolim dalam tanda kutip. Artinya Emang Abang Yongki lihat di Dompu dan daerah lain juga seperti itu? fakta ada. Saya kira data BPS sudah menyampaikan kan bahwa ada angka kemiskinan yang naik sih. Belum lagi masyarakat kemiskinan ekstrim ya. Kalau rilis BPS itu kan di angka 27.000 menuju 33.000. Ada kenaikan 5.000 orang dalam sekian interval waktu. Jadi impactnya apa kehadiran gubernur? Saya selalu berasumsi gini loh, saya bilang pada satu kesempatan diskusi, saya bilang, ingat Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga itu, dia tidak akan tidur selama beliau memastikan bahwa masih ada rakyatnya ngerang kesakitan perutnya karena belum makan di malam hari. Jadi dia keliling sebagai pemimpin itu, dia keliling di kampungnya itu. Ada nggak yang tidak makan hari ini? Dia akan tidur kalau sudah memastikan semuanya sudah makan. Lah, pemimpin kita hari ini. Pemimpin kita. Tapi kalau boleh berasumsi juga Bang, jadi ini kan masalah dasar itu kayaknya nggak pernah selesai itu Bang. Tapi kemudian di satu sisi jabatan politik kan singkat nih, pilih lompatan yang populis misalnya gitu. Ya. Saya sedang, kalau ente bilang menempatkan diri sebagai orang yang kritis ya. Sebagai politisi saya kira saya sedang melakukan peran-peran itu. Jangan sampai para pemangku kebijakan itu yang penting bos senang gitu. Nah, saya ingin mengatakan ini loh, ada sisi-sisi yang harus tetap dilihat untuk kesempurnaan juga. Bukan saya membenci. Kritik itu bukan untuk membenci. Saya tidak pernah secara personal menyerang orang, tapi saya selalu mengatakan secara programatik, secara gagasan ini loh, penuhi dulu. Menurut saya ini jangan lakukan ini. Oke, jalan ini, tapi ini juga dipenuhi. Dan di sinilah peran seorang anggota dewan ya. Saya kira di harus situ vokal ya untuk menyuarakan, memberitahu ke eksekutif supaya tidak melenceng. Ini hal dasar harus dipenuhi tanpa menafikan program yang bagus. Betul. Yang lompatan-lompatan sampai langit tadi. Betul, lebih kepada ya tadi untuk kesempurnaan. Saya sebenarnya sedang membantu eksekutif. Oh gitu, apa sebagai dewan ya, yang ini kan punya peran sendiri mendorong itu, apa yang sudah dilakukan? Apalagi Bang Yongki sekarang ada di Bapemperda. Ya. Itu kan sangat strategis itu melahirkan
perda-perda untuk mendorong kebutuhan dasar, misalnya apa yang dasar itu? Ya banyak, misalkan misal sederhana saja, saya di Bambang di Badan Pembuatan Perda itu kan selalu mendapat masukan ajuan perda yang diajukan oleh pemerintah dan masyarakat. Nah, kalau saya lihat ajuan perda itu di pemerintah itu saya harus melakukan fungsi pengawasan, fungsi kontrol, ini tidak dibutuhkan, saya akan menolaknya. Jikalau ini menjadi kebutuhan, saya akan menerimanya dan mempercepatnya. Itu kan peran-peran yang sangat mudah dan gampang, efektif untuk kebaikan kelancaran ini. Ya contoh kemarin beberapa perda yang diajukan oleh pemerintah, perda soal hari ini saya katakan 2023 itu kan ada 21 rencana perda yang kita buat, 15 diantaranya dari eksekutif. Misalnya soal perda penyertaan modal, perda penanaman modal, perda soal pajak. Nah, saya tentu sebagai anggota Pemperda melihat regulasi di atasnya, apakah benturan, apakah ini kebutuhan. Nah, sekarang ini konsentrasi kita di perda di Indonesia ini termasuk di NTB itu adalah menindaklanjuti undang-undang Ciptaker. Nah, itu banyak ditolak gitu. Hadirnya undang-undang Ciptaker ini kan berdampak pada banyak perda yang harus dirubah. Banyak. Itu kan menyangkut investasi, tenaga kerja dan segala macam di situ. Maka itu harus diselesaikan. Tentu kebutuhan lain kita hindarkan dulu. Nah, ini salah satu peran-peran. Misalkan juga soal saya kemarin soal salah satunya adalah perda tentang struktur OPD di NTB. Nah, saya sempat mendiskusikan, mempertanyakan keberadaan BRIDA misalkan, Badan Riset Inovasi Daerah. Nah, BRIDA ini kan mengumpulkan instrumen riset di dinas-dinas disatukan menjadi badan tersendiri. Oke, saya nggak keberatan. Tapi saya mengkritik saat itu kehadiran BRIDA ini apa tidak menyerap anggaran. Sementara fungsi dan ininya menurut saya belum efektif. Nah, saya cek, ternyata BRIDA itu hampir menyerap angka 100 sekian miliar. Padahal baru Badan Riset Inovasi Daerah. Saya cek lagi, ternyata sekian miliar itu banyak untuk titipan beasiswa. Beasiswa itu dititip di situ karena nomenklatur anggarannya nggak ada. Belum lagi saya cek, oh ternyata BRIDA ini lebih pada mendistribusi pejabat-pejabat yang ada ruang baru. Oh BRIDA ini juga saya kritik, ternyata boros anggaran. Ngapain BRIDA? Kalau sudah bisa mengekstensikan BRIDA ini kan bisa jadi sebelumnya kepala bidang di Bapeda sebenarnya, riset inovasi daerah itu dinaikkan menjadi badan. Maka konsekuensinya kalau sudah ada badan, maka ada kepala badan. Ketika ada kepala badan maka ada tunjangan. Belum ada kabit-kabitnya. Ini kan saya menyampaikan semua itu, saya sempat menolak keberadaan BRIDA itu. Kenapa tidak diefektifkan, diefisiensi? Sebagai ketua Bapeda saya mengkritik perda itu kemarin. Ya tapi namanya di parlemen itu kan kadang-kadang ada negosiasi politik, ada komunikasi. Tapi saya sebagai anggota DPR, saya harus menyampaikan pandangan-pandangan itu sebagai perimbangan informasi bahwa tidak semuanya kebijakan ini seutuhnya benar dan baik. Tambal suram yang dapat harus diperbaiki. Jadi sepertilah peran-peran sebagai anggota dewan ternyata nggak mudah juga, Bang. Menghadapi dinamika di internal partai, termasuk juga mengkritisi kebijakan pemerintah. Apalagi sekarang kalau kritis sedikit di kalau di level nasional kan bisa ribut kan gitu. Yes, tidak usah peduli lah, santai aja. Santai ya. Kalau nggak kritis nggak asik juga jadi anggota DPR ya. Sepi anggota ada. Jadi memang DPR harus kritis atau gimana, Bang? Saya kira itu ada situasinya lah, tidak harus setiap waktu kita. Ini kan banyak masyarakat ini DPR terus nih kapan pemerintah harus bekerja gitu. Nah, itu gimana, Bang? Kritisnya dewan itu seperti apa sebenarnya? Ya konstruktif saja. Saya pernah tuh. Saya melihat betul tuh ada pendukung gubernur misalkan. Gara-gara saya kritik, saya di tag di Facebook ngomong aja ini anggota DPR. Saya bilang, bos, Anda gaji untuk bicara. Kalau saya Anda bicara nanti ngomong juga. Kok diam aja DPR ini? Artinya ya itu fakta. Maksud saya selama on the track, saya dibutuhkan pandangan-pandangan kita sebagai anggota. Di situ saatnya kita harus bicara. Ya kalau Anda nggak dibutuhkan, ngapain bicara? Ya misalnya asik gubernur kemarin tanda tangan MOU dengan gubernur Jawa Timur soal
Bank NTB misalnya, oke jalan aja terus. Tapi nanti pada waktunya akan masuk juga ke DPR membahas perdanya. Di situ kita intervensi saya kira. Tapi kalau jadi anggota DPR diam-diam terus gimana? Tidur aja. Tidur aja. Sebenarnya di anggota DPR itu bisa aja Masir, nggak tidur 24 jam bisa. Atau gini. Ya bisa serius, karena kita nggak ada absen, nggak ada ini. Enak, yang ya? ada itu kan sense aja. Ente menjadi anggota DPR terima gaji, nggak ada yang larang sih, nggak ada yang larang. Tapi nggak berbuat apa-apa gitu. It's okay karena Anda terpilih kan. Terpilih. Tapi Udah kan lupakan rakyat di rumah dulu. tergantung partainya yang bisa mencat kalau nggak ini. Tapi sejatinya tidak ada satu kewajiban misalnya yang mewajibkan Anda itu untuk ngomong, kemudian untuk hadir, untuk rajin, nggak ada. Nggak ada. Yang ada kan panggilan. Anda dipilih oleh rakyat, maka Anda bekerja untuk kepentingan masyarakat. Oh, nyatanya kita nggak ada fingerprint, Pak. Luar biasa. Iya, rapat jam sekian. Misalnya rapat di DPR itu jam 9, ya molor-molor dikit lah jam 10. Tapi rapat substansinya jalan. Jalan ya. Ya, soal ada yang hadir nggak hadir kan urusan lain, karena ada kesibukan. Soal panggilan sebenarnya. Anda mau tidur aja nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Iya kan? Ya betul. Saya kira begitu. Luar biasa Bang Yongki. Iya. Ini ruang politik, Bang. Jadi mungkin bukan pesan-pesan terakhir, mungkin closing statement lah Bu. Dari Bang Yongki terkait ruang politik ini. Sekarang kan anak muda kan banyak nih Bang. Ruang politik sekarang Menpora kita anak muda, sekarang udah mulai ada warna nih. Apa menurut Abang ini, meskipun tadi ada asumsi politik itu kotor dan sebagainya, apa nih pesan bagi tribuners ya di rumah terkait ruang politik ini harus kita apakan? Pandangan Abang tentang ruang politik ini? Iya. Saya selalu menyatakan dimanapun hari ini politik masih panglima lah. Artinya dia adalah yang ngatur Indonesia hari ini, bahkan dunia internasional. Politik itu adalah soal negosiasi, musyawarah, obrol bareng, cari solusi, itu politik. Soal hidup Anda dimanapun. Termasuk saya bilang, Anda mau buka puasa apa, pakai apa nanti soal itu kebijakan politik juga. Iya. Kan di Kota Mataram misalnya kurma merek apa yang bisa diedarkan, itu kan kebijakan Politik. dinas perdagangan Pak. Siapa dinas perdagangan? Ya tadi bawahnya wali kota. Siapa wali kota? Ya wali kota adalah anggota partai tertentu kebijakan. Nah maksud saya ini ruang politik. Anda hidup, Anda mau sahur jam berapa depan, itu kan kebijakan politik. Menteri Agama Pak yang menentukan jam berapa Anda. Semua politik. Nah, maksud saya ingin menyarankan persiapkan diri kita, isi ruang politik ini, ambil bagian sebagai pengambil kebijakan untuk investasi kebaikan bangsa dan negara dan investasi akhirat Anda. Saya kira. Ini ruang yang baik, ini ruang yang luar biasa dahsyat untuk Anda mengambil peran yang untuk kebaikan orang banyak, bukan hanya untuk diri Anda tapi orang banyak. Ini kesempatan. Maka ya kapasiti diri Anda, terlibatlah dalam politik. Kalau bukan Anda, siapa lagi? Saya khawatir kalau orang-orang baik tidak terlibat dalam politik, maka saya takut pendekar berwatak jahat akan mengambil ruang politik itu. Ayo orang-orang baik bergabung dalam politik, lakukan perjuangan itu, terutama anak muda saya kira. Luar biasa. Ya, segitu aja. Mantap Bang. Ya. Banyak kita habis ini ikut terjun ke politik. Saya sama Bang Yongki kayaknya. Ayo. Jadi caimin presiden dulu. Terima kasih Bang Yongki sudah Oke. hadir. Guru Toy ya, julukannya Guru Toy. Guru Toy itu guru ngaji ya? Ya, Guru Toy itu singkatnya panggilan Ustadz. Khas Dompu. Ya, Ustadz. Di sini Tuan Guru, di sana Guru Toy ya. Ya, kira-kira begitulah. Baik Tribuners, itu tadi perbincangan kita dengan Bang Yongki Akhtiansah, anggota Komisi 2 yang DPRD Provinsi NTB, yang juga sekaligus Bapemperda dan dari fraksi PKB. Caimin dari Lombok. Tadi itu banyak sekali udah kita bahas dan nanti saksikan selengkap nanti di YouTube Tribun Lombok ya. Oke. Baik Tribuners semua, sekian bincang kita hari ini. Terima kasih Bang Yongki sudah hadir di studio kami. Sampai jumpa. Mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.